Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Persugihan Pocong Keliling. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus di channel Yadi Aindo. Mencari dukun sakti. Sebut saja Paijo, seorang duda yang sudah 2 tahun ditinggal mati oleh istrinya. Ia hidup dengan serba kekurangan, hidup miskin yang selalu menggerogotinya setiap hari. Tak punya pekerjaan tetap, ia hanya seorang pekerja lepas. Hari-hari yang kesepian tanpa seorang istri dan kehidupannya yang kurang beruntung membuat Paijo semakin dirundung keterpurukan. Berjalan mulus seperti orang lain, teriak Paijo seraya mengumpat robnya, hidup miskin yang membuat istrinya mati dan tak sempat mendapatkan pertolongan saat Nina membutuhkan tindakan medis itu. Paijo pun menyeringai seakan mendapatkan bisikan gaib, lalu ia mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa terlepas dari kehidupan miskinnya itu. Bagaimanapun aku harus hidup enak dan layak. Aku juga ingin merasakan hidup bergelimang harta, tidak peduli jalur sesat yang akan kutempuh nantinya. Ucap Paijo yang sudah lelah hidup dalam kemiskinan. Bagaimana kalau aku menemui Mbah Darto saja? Ya, Mbah Darto dukun yang sudah terkenal sakti itu. Sekarang aku harus lekas tidur biar besok pagi tidak kesiangan ke rumah Mbah Darto. Keesokan paginya Paijo sudah bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Darto yang ada di tengah hutan. Paijo pergi dengan menaiki sepeda ontel kesayangannya dan menempuh jarak sampai 3 jam lamanya. Setelah beberapa jam Paijo mengayuh sepedanya, dia sampai juga di kediaman Mbah Darto. Tak tak tak, Paijo mengetuk pintu rumah Mbah Darto yang terlihat megah meskipun berada di tengah hutan. Tak berselang lama muncullah wanita parubaya yang merupakan istri dari Mbah Darto. "Golek sopo koe?" ucap Mbah Suketi dengan wajah garangnya. "Cari siapa kamu?" Anu Mbah, saya ada perlu." "Apa Mbah Dartonya ada?" "Oh, cari suamiku toh. Ayo masuk ke dalam. Saya panggilkan sebentar." Paijo pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu yang sangat megah. Beberapa menit kemudian keluarlah Mbah Darto dengan pakaiannya yang serba hitam itu dan ikut duduk. "Ada perlu apa sampean kemari?" tanya Mbah Darto dengan suara yang tegas. Paijo pun menceritakan niatnya mendatangi Mbah Darto. Kemudian Mbah Darto memberi saran jika ingin kaya dengan cara instan untuk melakukan persugihan pocong keliling. Dengan syarat yang terbilang sulit karena harus adanya orang yang ditumbalkan dan mencuri kain kapan orang yang mati pada Jumat Kliwon sebagai syaratnya. Namun Paijo menyanggupi semuanya. Syarat yang diberikan oleh Mbah Darto, apapun itu, kalau bisa bikin saya kaya, pasti ku sanggupi Mbah. Hahaha. Bagus, saya suka orang yang nekat sepertimu. Mbah Darto senang mendengar kesanggupan Paijo. Sepulang dari rumah dukun sakti itu, Paijo harus mencari kain kapan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon.
Sambil menunggu tengah malam, Pak Ijo mempersiapkan senter dan cangkul yang nanti akan dibawa ke kuburan yang sudah menjadi targetnya. Tak membutuhkan waktu lama 20 menit dia berjalan menyusuri jalan setapak menuju area pemakaman umum yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Meskipun Pak Ijo sedikit merinding, harus mencuri kain kapan, tapi ditepisnya karena tekadnya yang sudah bulat ingin terbebas dari hidup miskin. Akhirnya sampai juga, ucap Pak Ijo seraya menyoroti papan nisan yang akan diincarnya. Tak lama kemudian Pak Ijo sudah mendapatkan makam yang menjadi incarannya itu. Di papan nisan tertulis nama Jubaidah yang meninggal tepat di hari Jumat Kliwon. Pak Ijo mulai mencangkul makam itu. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 30 menit. Makam yang dia gali sudah selesai. Pak Ijo mulai membuka papan kayu yang menutupi mayat yang sudah terbujur kaku itu. Disingkirkannya satu persatu, kemudian Pak Ijo membuka ikatan tali pocong itu dan membuka paksa kain kapan yang menutupi mayat yang sudah terbujur kaku. Setelah selesai mencuri kain kapan, Pak Ijo langsung merapikan galian tanah itu supaya tidak dicurigai warga sekitar. Kemudian Pak Ijo pulang dengan terburu-buru karena tengkuknya mulai terasa berat dan sedikit merinding. Sesampainya di rumah, Pak Ijo langsung mengunci pintu dan dia lekas mandi membersihkan badannya yang kotor karena tanah kuburan. Lalu Pak Ijo merebahkan dirinya di ranjang dan bergumam, syarat sudah lengkap, besok pokoknya harus cepat ke rumah Mbak Darto lagi. Dan tak lama Pak Ijo pun terlelap dalam mimpinya. Keesokan paginya Pak Ijo sudah bangun dan bersiap-siap untuk datang lagi ke rumah Mbak Darto. Udah gak sabar pengen jadi orang kaya dan hidup mewah, ucap Pak Ijo sambil mengayuh sepeda bututnya itu. Di pertengahan jalan, Pak Ijo berhenti sejenak untuk melepas dahaganya. Pak Ijo mulai membuka botol minumnya. Gluk, gluk, gluk. Segar. Udah gak seret lagi ini tenggorokan, gumam Pak Ijo. Sejenak Pak Ijo menajamkan pendengarannya itu. Srek, srek, srek. Pak Ijo mendengar suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering seraya mengusap tengkuknya dan memperhatikan sekitarnya. Pak Ijo tidak melihat keberadaan siapapun di sana. Dengan tergesa-gesa Pak Ijo langsung mengayuh sepeda bututnya. Ih, tumben banget ini, kok jadi merinding gini ya? Pak Ijo membatin sambil terus mengayuh sepedanya. 15 menit kemudian Pak Ijo sampai di kediaman Mbak Darto. Lalu dia meletakkan sepedanya dekat pohon beringin di samping rumah Mbak Darto. Kemudian Pak Ijo mengetuk pintu. Tak, tak, tak. Bah, saya datang lagi. Hening, tidak ada yang menyaut. Pak Ijo mengetuk lagi pintu itu. Tak, tak, tak. Tidak lama suara pintu berderit mulai terbuka. Kali ini Mbah Darto sendiri yang membuka pintu. Ayo cepat masuk, ucap Mbah Darto. Kemudian Pak Ijo masuk ke dalam rumah dan mengikuti Mbah Darto langsung mengajak ke ruangan khusus prakteknya. Sudah lengkap semua umur rampenya dan persyaratan lainnya? Mbak Darto bertanya sambil menyalakan dupa dan buhur. Pak Ijo pun lalu menghampiri Mbak Darto yang sedang duduk
bersila dan menyerahkan semua persyaratannya. Ini Mbah, semua sudah lengkap beserta kain kafan orang yang meninggal tepat di hari Jumat Kliwon sesuai dengan permintaan Mbah, ucap Pak Ijo dengan santai. Tetapi Mbah, apa nggak bahaya toh saya mencuri kain kafan? Pak Ijo sedikit terbata saat bertanya pada Mbah Darto. Lalu Mbah Darto melirik ke arah Pak Ijo dengan tatapan tajamnya seraya berkata, kan sudah saya jelaskan semua. Ojo kakean cangkem. Apa kamu takut didatangi orang yang punya kain kafan ini? Pak Ijo mengangguk seraya menundukkan kepalanya karena tidak berani bersitatap terlalu lama dengan Mbah Darto dan wajahnya garang. Kamu tenang saja, Jo. Kalau demitnya datang itu sudah jadi urusan saya. Kamu terima beres saja dan ikuti semua yang saya perintahkan, ucap Mbah Darto seraya membuka kantong plastik yang berisi kain kafan itu. Sebelum kain kafan itu bisa digunakan, Mbah Darto mencelupkan kain kafannya ke dalam ember yang sudah berisi dengan air lengkap bunga 7 rupa. Lalu Mbah Darto mulai merapalkan mantranya. Setelah itu Mbah Darto mulai menjelaskan tentang pantangan sebelum memakai kain kafan yang sudah diberikan mantra itu. Nah, ini sudah selesai Mbah, kasih mantra. Tapi ingat, ada pantangannya yang tidak boleh kamu langgar, ucap Mbah Darto sembari menyerahkan kain kafan itu. Kira-kira apa Mbah pantangannya? Tanya Pak Ijo. Pantangannya gampang kok, kamu cuma tidak boleh makan daging, ujar Mbah Darto. Daging apa Mbah? Tanya Pak Ijo. Daging sapi, daging ular, daging kambing, daging cecak, daging tikus, kecoa. Apa itu kamu tidak boleh kamu makan? Kalau kamu sampai melanggar, maka saat kamu menjalankan ritual selanjutnya, kain kafan itu tidak akan terlepas dari badanmu. Jo, ucap Mbah Darto dengan tegas. Waduh, Mbah, ngeri banget. Kalau sampai tidak bisa lepas, oke. Mbah, saya paham, ucap Pak Ijo sambil bergidik. Ngeri jika sampai terjadi seperti itu. Tapi kamu harus tenang saja, Jo. Masih ada solusinya, ujar Mbah Darto sambil menyeringai menatap Pak Ijo. Apa solusinya, Mbah? Jika kejadian kain kafannya tidak bisa lepas dari badan saya, ucap Pak Ijo terbata. Cuma keluarga korban yang kamu curi kain kafannya yang bisa melepaskan kain kafan itu. Jika sampai kamu melanggar pantangannya, tidak ada cara lain. Baik, Mbah. Saya mengerti dan paham. Saya akan mengingat pantangannya. Satu lagi yang jangan kamu lupakan, Jo, untuk mencari tumbal sekitar setiap 6 bulan sekali, tepat di malam Jumat Kliwon, untuk menyempurnakan ilmu persugihan yang kamu anut ini. Baik, Mbah, saya mengerti. Tapi kriterianya orang yang harus saya tumbalkan seperti apa, Mbah? Tanya Pak Ijo lagi. Masalah kriteria orang yang harus ditumbalkan bebas. Mau itu muda, tua, gadis ataupun janda, tidak masalah. Untuk memancing korban, tumbalmu itu tinggal kamu buang uang di sembarang tempat saja. Atau bisa kamu juga berikan bingkisan pada orang yang sudah kamu incar untuk jadi tumbal. Gampang toh,
ucap Badarto sembari memberikan secarik kertas yang sudah berisi mantra pada Pak Ijo. Terima kasih, Mbah. Kamu begitu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, ucap Pak Ijo sembari menyodorkan amplop yang berisi beberapa lembar uang merah. Melancarkan aksi di kampung sebelah. Setibanya di rumah Pak Ijo langsung merebahkan dirinya di ranjang, karena nanti tengah malam dia akan memulai aksinya. Selepas maghrib, Pak Ijo sudah terbangun dari tidurnya. Dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Selang beberapa menit, ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Tak, tak, tak. Siapa sih ganggu orang mandi saja, batin Pak Ijo. Blah, blah, blah. Pak Ijo seketika kaget ada yang menggebrak pintu kamar mandinya. Sabar, aku lagi mandi toh. Pak Ijo lekas menyelesaikan ritual mandinya. Pintu berderit dibuka. Pak Ijo sambil celingungkan mencari siapa gerangan yang sudah mengganggu ritual mandinya. Tapi tidak didapati siapapun. Akhirnya Pak Ijo berlari masuk ke kamarnya sembari mengusap tengkuknya yang sedikit merinding. Kok penasaranku jadi nggak enak gini ya, gumam Pak Ijo. Udahlah, mungkin cuman kecapean saja aku ini. Mumpung cuaca lagi hujan, penting aku rebahan lagi saja toh. Tengah malam tinggal 2 jam lagi. Selang 2 jam berlalu, tengah malam pun tiba. Pak Ijo langsung mempersiapkan umbo rampe dan memakai kain kapan, sembari merapalkan mantra yang diberikan oleh Mbah Darto. Pak Ijo akan melancarkan aksi pertamanya di desa sebelah. Pak Ijo sudah menjelma menjadi pocong. Dia mulai keliling ke desa sebelah. Incarannya adalah rumah-rumah megah. Kalau tahu dari dulu mungkin aku sudah kaya sekarang, ucap Pak Ijo sambil keliling ke rumah-rumah megah. Incarannya pertamanya adalah rumah Juragan Yoko, pemilik toko beras. Pak Ijo langsung memasuki area toko Juragan Yoko, lalu tembus masuk ke dalam rumahnya mencari kamar utama Juragan Yoko. Luas banget rumahnya. Kira-kira di mana kamar utamanya ya? Batin Pak Ijo sambil mengamati setiap ruangan yang ada. Selang beberapa saat, Pak Ijo sudah menemukan kamar utama Juragan Yoko. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan mencari uang. Orangnya bos tuh. Dan barang berharga lainnya. Setelah dia mendapatkan semua, ya pokoknya disediain deh Pak Ijo pokoknya. langsung pergi dari kediaman Juragan Yoko. Tidak perlu memakan waktu lama, Pak Ijo sudah kembali ke gubuk reotnya dan membuka kain kafannya. Ijo sudah tidak sabar melihat uang dan barang berharga yang sudah dia curi di rumah Juragan Yoko. Wah, ini sih aku cepet sugih ini. Baru sekali keliling saja sudah dapat banyak. Akhirnya aku kaya aku. Dan tidak akan hidup susah lagi. Sekarang aku mau tidur dulu. Besok aku akan menikmati hasil jeripayahku ini. Keesokan paginya Pak Ijo sudah bangun dan dia berniat nongkrong di warung kopi Pok Ani, si janda idamannya. Selang beberapa menit Pak Ijo sudah sampai di warung kopi. Dia langsung memesan kopi pahit dan semangkok mie instan. Pok,
pesen kopi hitam satu ya, sama mie instannya juga ya, ucap Paijo sambil mengedipkan mata sebelah matanya ke arah Po Ani. Ih, kenapa sih Paijo itu matanya ngedip-ngedip? Apa dia cacingan ya? Ani membatin dalam hatinya sambil menggidikan bahunya lalu berlalu untuk membuat segelas kopi hitam dan mie instan yang dipesan Paijo. 5 menit berlalu, pesanan Paijo segelas kopi pahit dan mie instan sudah siap disajikan. Nih Kang, pesanannya, ucap Ani sembari melengos melayani pelanggan yang lainnya. Paijo makan dengan lahap dan menghabiskan kopinya hingga tandas. Lalu dia memanggil Po Ani untuk membayar pesanannya. Po, sudah, berapa semuanya? Ucap Paijo sembari mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari sakunya. Semuanya jadi 20.000 saja Kang, ujar Ani sembari melotot. Melihat lembaran uang merah yang sedang dipegang Paijo, lalu Paijo memberi selebar uang merahnya. Bentar ya Kang, kembaliannya, ujar Ani sembari menghitung uang receh untuk kembalian. Paijo menolak uang kembaliannya dan mengatakan, untukmu saja Po kembaliannya, ucap Paijo sambil melengos pergi. Wah, kalau bisa. Wah, kok bisa si Paijo jadi banyak uang gini ya? Padahal dia cuma pengangguran biasa saja. Cih, bodoh amat lah, yang penting aku untung banyak, gumam Ani sembari merapikan gelas dan mangkok kotor bekas makanan Paijo tadi. Di pertengahan jalan, Paijo teringat akan hutang-hutangnya pada Juragan Rahmat si lintah darat yang paling kejam. Paijo berniat akan melunasi semua hutangnya dan akan mengambil alih surat tanah yang sempat digadaikan pada Juragan Rahmat itu. Tidak berselang lama Paijo sudah sampai di pintu gerbang rumah Juragan Rahmat. Lalu dia memencet bel. Seraya memanggil, Juragan, Gan, Juragan. Kemana sih tuh lintah darat? Sial. Tak berselang lama terlihat wanita parubaya yang akan membukakan pintu gerbang. Dia adalah Po Inem, pembantu dari Juragan Rahmat. Po Inem, Juragannya ada gak ya? Tanya Paijo pada Po Inem. Ada di dalam, Jo. Ayo masuk dulu, ujar Po Inem. Lalu Paijo mengikuti Po Inem dari arah belakang. Paijo masuk dan diarahkan ke ruang tamu oleh Po Inem. Terlihat Juragan Rahmat sedang duduk sambil membaca koran di ruang tamu. Ada apa kamu, Jo, kesini lagi? Mau ngutang lagi, hah? Ucap Juragan Rahmat memberondong pertanyaan. Anu Juragan, saya kesini bukan mau ngutang lagi, tapi saya mau melunasi semua hutang-hutang saya, Gan, ucap Paijo yang sedikit gugup. Juragan Rahmat sedikit terlonjak kaget dan bergumam. Dapat uang dari mana kamu, Jo? Sambil meledek. Sialan, dia merendahkanku. Paijo membatin sambil mengepalkan tangannya. Awas saja nanti, akan ku jadikan kau tumbal pertamaku. Anu Juragan, alhamdulillah. Saya iseng-iseng masang lotre, terus dapat banyak menang. Hehehe, ucap Paijo seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh, saya kira kamu habis nyuri atau garong. Bagus deh. Kalau begitu hutangmu semua sama bunganya 20 juta.
dibayar lunas ya, ujar Juragan Rahmat sambil menatap sinis ke arah Paijo. Ini Juragan, hitung dulu uangnya, mana tahu kurang kan, ucap Paijo sambil menyerahkan kantong plastik yang berisi beberapa gepok uang. Sebentar, saya hitung dulu ya, ucap Juragan rumah seraya menghitung beberapa gepok uang itu. Gimana Juragan, uangnya udah pas kan ya, tanya Paijo. Ya, sudah pas. Sebentar saya ambilkan dulu surat tanahnya. Kamu duduk dulu saja ya. Juragan Rahmat berdiri lalu pergi ke arah kamarnya untuk mencari surat tanah milik Paijo. Tak berselang lama Juragan Rahmat sudah keluar dari kamarnya sembari membawa amplop coklat yang berisi surat tanah milik Paijo lalu menyerahkannya. Nah, saya kembalikan milikmu, ucap Rahmat menyodorkan amplop coklat itu. Terima kasih Juragan. Saya langsung pamit saja ya Pak. Dan pamit Paijo pada Juragan Rahmat. Paijo langsung pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Paijo langsung merebahkan tubuhnya di ranjang bututnya seraya memikirkan akan diapakan uang sebanyak ini. Tidak mungkin kalau dia hanya berdiam saja. Yang ada orang-orang akan curiga dengan dirinya. Bagaimana kalau aku buka usaha warung kelontongan saja ya? Jadi orang-orang tidak akan terlalu curiga dengan penghasilanku sekarang ini, gumam Paijo di dalam hati. Baiklah, nanti aku akan atur untuk membuka toko kelontongan saja. Tak lama kemudian Paijo terpejam dan terbuai dengan mimpinya. Di dalam mimpi Paijo dikejar-kejar jelmaan pocong wanita yang sangat menyeramkan. Kembalikan kain kapanku, Jo. Aku kedinginan. Ucap pocong yang dicuri kain kapannya itu. Wah! Paijo seketika langsung terbangun dari tidurnya. Tadi itu seperti nyata. Apa benar pemilik kain kapan itu tidak terima kalau kainnya aku curi? Gumam Paijo seraya mengusap keringatnya yang terus-menerus mengalir dari pelipis dahinya. Paijo bangkit dari ranjangnya lalu dia pergi ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Sesampainya di dapur, bulu kuduk Paijo berdiri, tengkuknya terasa berat dan ia menandakan ingin buang air. Pintu kamar mandi dibukanya lalu Paijo masuk dan menuntaskan hajatnya. Lega banget, gumam Paijo seraya membenarkan resletingnya celananya. Selesai menuntaskan buang air, Paijo langsung mengambil segelas air putih untuk dibawanya ke dalam kamar. Lalu Paijo pergi meninggalkan dapur. Di kamar Paijo langsung merembahkan tubuhnya kembali, tapi ia enggan untuk terpejam kembali. Paijo masih mengingat mimpinya yang dikejar-kejar pocong menyeramkan itu. Tak lama kemudian Paijo merasakan ada hembusan angin di samping keranjangnya. Disusul dengan padamnya listrik. Tap! Waduh, gelap ini. Seketika listrik padam, samar-samar Paijo melihat sekelebat bayangan putih di pojok kamarnya. Itu apa ya yang putih di pojokan? Batin Paijo seraya menarik selimutnya. Saking takutnya dia sembunyi di balik selimut. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya.
Samar-samar terdengar suara yang memanggilnya. Jo, Paijo, aku kedinginan di sini Jo. Kembalikan kain kafanku. Paijo gemeteran mendengarnya. Kok persis seperti yang dimimpiku tadi ya? Gumam Paijo pelan. Suara itu sudah tidak terdengar lagi. Paijo memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar kamarnya. Aman, gak ada apa-apa. Lalu Paijo kembali merebahkan dirinya dan memaksakan matanya untuk terpejam kembali. Keesokan paginya Paijo berniat untuk mendatangi rumah Mbah Darto sekedar ingin menanyakan teror yang menimpanya semalam. Paijo sudah bersiap dengan sepeda bututnya itu. Dia mulai mengayuh dengan santai sembari menikmati indahnya alam sekitar. Selang beberapa jam Paijo sudah sampai di depan rumah megah milik Mbah Darto. Dia mulai mengetuk pintu rumah Mbah Darto. Tak tak tak, tak tak tak, tak tak tak. Bah, Paijo kembali mengetuk lagi. Tak tak tak. Tak lama pintu pun terbuka. Silakan masuk, ucap Mbah Darto lalu mempersilakan Paijo untuk duduk. Paijo pun duduk dan menyampaikan tujuannya kepada Mbah Darto. Jadi gini Mbah. Semalam saya mimpi buruk dikejar-kejar pocong wanita itu, Mbah. Menyeramkan. Pocong itu, Mbah, minta kain kafannya dikembalikan sama saya. Harus bagaimana, Mbah? Ucap Paijo. Itu sudah resiko. Tapi tenang saja, itu cuma teror biasa. Dia tidak bisa menyakitimu, Jojo. Ucap Mbah Darto meyakinkan Paijo yang terlihat ketakutan. Tapi Mbah, meskipun dia tidak bisa menyakiti saya, tetap saya merasa ketakutan, Mbah. Apalagi melihat wajahnya yang sangat seram itu, Mbah. Imbu Paijo. Tidak apa-apa, kamu tenang saja, nanti saya akan kasih kamu mantra pengusir demitnya, biar dia nggak berani menampakkan diri lagi, ucap Mbah Darto lalu Mbah Darto berlalu dan masuk ke ruangan khusus yang selalu dia pakai untuk ritual. Di sana dia menuliskan beberapa mantra pengusir demit yang akan diberikan pada Paijo. Nah, ini mantranya, nanti kamu baca pas dia datang lagi. Pocong itu tidak akan ganggu kamu lagi. Tenang saja, ingat, jangan sampai hilang mantra ini, ujar Mbah Darto seraya menyodorkan sobekan kertas berisi mantra pengusir demit. Terima kasih, Mbah. Semoga habis ini dia tidak akan mengganggu saya lagi. Paijo mengambil sobekan kertas yang berisi mantra itu lalu menyimpannya di dalam celana. Kalau begitu saya pamit dulu, Mbah. Paijo berlalu menaiki sepedanya. Di pertengahan jalan setapak yang sangat sepi dan jauh dari rumah penduduk, Paijo masih mengayuh sepedanya. Ia merasakan seperti ada yang mengikutinya. Paijo semakin cepat mengayuh sepedanya agar cepat sampai di rumah. Duh, haus benar. Mana tadi lupa nggak bawa botol minum. Nggak ada warung pula di sini. Apes bener. Ucap Paijo sambil mengayuh sepedanya. Selang beberapa menit Paijo sudah sampai dekat pemukiman penduduk. Dia celingukan mencari warung karena ingin membeli air mineral. Akhirnya ada warung juga di sana, gumam Paijo.
Di warung Pak Ijo langsung membeli sebotol air mineral dan langsung meminumnya hingga tandas dan tak tersisa. Akhirnya hilang juga dahagaku. Pak Ijo kembali mengayuh sepedanya menuju gubuk reotnya. Sesampainya di rumah, Pak Ijo langsung duduk di kursi kayu depan rumahnya sambil memikirkan niatnya yang akan membuka warung kelontongan sebagai usaha sampingan agar tidak dicurigai warga nantinya. Sepertinya aku akan merenovasi sedikit lahan depan rumahku ini. Aku perlu menyewa beberapa tukang. Besok sajalah aku mencari tukang. Badanku terasa lelah sekali hari ini. Aku akan istirahat sebentar. Pak Ijo lalu bangkit masuk ke dalam rumahnya dan mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang bututnya itu. Pak Ijo mulai terpejam dan terbuai dengan alam mimpinya. Malam ini Pak Ijo tidak mendapatkan teror dari si pemilik kain kapan yang dicurinya itu. Dia tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Pak Ijo tidur sangat nyenyak tadi malam tanpa ada gangguan. Jadwal hari ini Pak Ijo akan langsung mencari para tukang untuk membuat toko kelontongan miliknya nanti. Di desa ini tidak ada yang bekerja sebagai tukang. Terpaksa dia harus mencari ke desa sebelah. Karena Pak Ijo sudah lelah mengayuh sepeda setiap harinya, dia juga berniat untuk membeli sepeda motor untuk kendaraannya nanti. Pak Ijo pergi ke desa sebelah menggunakan angkutan umum. Sekaligus dia akan mampir di showroom sepeda motor. Tidak memakan waktu lama, Pak Ijo sudah sampai di desa sebelah dan dia langsung mencari rumah kenalannya tukangnya. Seingatku dulu masuk gang sini kalau gak salah, ucap Pak Ijo ragu sambil celingukan. Ada beberapa warga yang lewat dan menyapa Pak Ijo. Cari siapa, Kang? Tanya Adul. Ini saya mau cari teman lama saya yang bekerja sebagai tukang bangunan, ucapnya. Cuman saya lupa rumahnya sebelah mana ya, ucap Pak Ijo. Siapa nama teman Akang? Mana tahu saya hafal rumahnya, ucap Adul. Itu si Dayat namanya. Abang kenal nggak? Ucap Pak Ijo. Oh, Kang Dayat. Kenal atuh Kang. Itu mah dekat rumah saya. Ayo saya antar, sekalian saya mau pulang ke rumah juga, ucap Adul. Lalu Pak Ijo dan Adul pun jalan beriringan memasuki gang. Tidak memerlukan waktu lama, mereka berdua sampai di depan halaman rumah Dayat. Ini Kang rumahnya, coba saja dipanggil. Biasanya ada di rumah kalau jam segini mah, ucap Adul. Iya, terima kasih ya Bang, sudah menunjukkan jalan. Pak Ijo berlalu dan menghampiri rumah Dayat. Ia mulai mengetuk pintu rumah Dayat. Tak tak tak, tak tak tak, tak tak tak. Tak lama kemudian ada yang membuka pintu rumah Dayat. Seorang wanita muda yang sedang menggendong anaknya. Maaf, cari siapa ya Kang? Tanya Eca, istri dari Dayat. Mbak, saya kesini mau cari Bang Dayat. Apa dia ada di rumah? Oh, Bang Dayat. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Dia masih mandi. Akang duduk dulu saja ya, biar saya buatkan minum, ucap Eca sambil berlalu ke arah dapur untuk memanggil suaminya dan membuat minum untuk tamunya itu. 10 menit kemudian terlihat Dayat yang baru saja selesai mandi lalu menghampiri Pak Ijo yang tengah duduk di ruang tamu.
Kamu Jo, ada apa? Tanya Dayat. Baik ya, kamu bagaimana kabarnya? Ucap Pak Ijo. Alhamdulillah, saya juga baik. Oh iya, tumben datang ke sini. Ada perlu apa nih? Tanya Dayat. Begini ya, aku kan rencana mau buka usaha warung kelontongan di depan rumahku. Nah, aku perlu tukang. Karena di desaku nggak ada yang kerja sebagai tukang. Kebetulan aku ingat kamu. Makanya aku kesini. Ucap Pak Ijo. Oh alah, kirain ada apa kamu kesini. Sekalinya kamu butuh tukang buat bikin warung toh, gumam Dayat. Gimana? Bisa nggak buatkan aku warung? Kalau bisa secepatnya, karena aku bosan tidak ada kegiatan di rumah, ucap Pak Ijo. Oh, iya. Iya, bisa banget kok Jo. Tapi aku bawa beberapa anak buahku ya, biar cepat selesai juga. Iya, nggak masalah itu. Yang penting bisa cepat kelar. Takut kepake juga nanti buat modalnya. Kira-kira kapan kamu mau mulai mengerjakannya, ya? Tanya Pak Ijo. Besok juga bisa, tapi hari ini aku harus konfirmasi dulu sama anak buahku yang akan aku ajak nanti. Lagian bikin warung doang mah sebentar saja, 2 bulan juga selesai kok, ucap Dayat. Baguslah, kalau besok udah bisa mulai lebih cepat lebih baik. Iya kan Yat? Kalau begitu aku permisi dulu ya. Gak bisa lama-lama, besok langsung saja ke rumahku ya. Pak Ijo pun pamit dan berlalu dari rumah Dayat. Sepulang dari rumah Dayat, Pak Ijo tidak langsung pulang ke rumah. Dia langsung mencari showroom motor. Pak Ijo langsung menaiki angkutan umum. Tidak memerlukan waktu lama, Pak Ijo sudah sampai di area pasar dan pertokoan. Pak Ijo mulai menyusuri jalan dan mencari showroom motor. Nah, akhirnya ketemu juga showroom motornya. Rumah Pak Ijo tak lama keluarlah sales yang menghampiri Pak Ijo. Mau cari apa, Kang? Ucap sales. Iya, saya mau cari motor Matic saja yang keluaran terbaru, Mbak, ucap Pak Ijo seraya celingukan melihat-lihat motor yang berjejer. Oh, ada Kang. Ini Kang yang keluaran terbaru. Mesinnya oke, harganya ramah di kantong juga. Pilihan warnanya banyak. Mau yang mana? Warna apa Kang? Tanya salesnya itu. Warna hitam aja Mbak. Bisa langsung antar ke rumah hari ini kan Mbak? Tanya Pak Ijo. Bisa Kang. Untuk pembayarannya mau cash atau debit Kang? Ucap sales motor itu. Cash saja Mbak. Berapa harganya Mbak? Tanya Pak Ijo. Untuk pembayarannya di meja kasir depan ya Kang. Harganya cuma 25 juta saja Kang. Mari saya antar untuk registrasinya. Selesai membeli motor, Pak Ijo pun mulai pulang ke rumah. Tinggal menunggu motornya dikirim nanti sore. Pak Ijo menyempatkan diri untuk mampir ke warung kopi Poati. Di sana Pak Ijo hanya memesan kopi pahit saja. Poati, biasa ya, kopi pahit saja. Pahitnya 1, ucap Pak Ijo seraya mencomot gorengan pisang yang baru matang. Iya Kang, tunggu sebentar. Poani berlalu ke belakang untuk membuat pesanan kopi pahitnya. Nih Kang kopinya. Ngomong-ngomong Akang dari mana? Rapi benar pakaiannya, tanya Poani sembari menyodorkan segelas kopi pahit pesanan Pak Ijo. Habis cari tukang, saya
dari desa sebelah, Pok. Gumam Pak Ijo. Tuh, Kang, buat apa, Kang? Tanya Pok Ani lagi. Saya mau bikin warung kelontong, Pok. Daripada nganggur kan. Lumayan, ada sedikit modal habis dapat lotre semalam. Oh, gitu toh. Ya baguslah, Kang. Jadi punya usaha sendiri. Pok Ani berlalu dan melayani pelanggan lainnya yang baru datang. Pok Ani, saya balik dulu. Tuh uangnya di bawah gelas ya, ucap Pak Ijo lalu melengos pergi meninggalkan warung kopi Pok Ani. Ani pun membereskan gelas bekas minum Pak Ijo barusan. Dilihatnya uang 100.000 yang diletakkan di bawah gelas itu. Bisa kaya aku kalau punya pelanggan seperti Mas Pak Ijo ini. Gumam Pok Ani terkekeh. Malam harinya Pak Ijo mulai merebahkan diri di ranjang kesayangannya. Dan dia tidak lama kemudian ada sesuatu yang menetes dari atap rumahnya dan mengenai wajah Pak Ijo. Ih, ini air apa sih? Perasaan gak ada hujan. Kok tiba-tiba bocor ya? Pak Ijo pun mengusap dan mengendus air tetesan itu. Tapi kok bau busuk begini? Lalu Pak Ijo bangkit dan memeriksa. Air apa yang menetes barusan? Pak Ijo menyalakan lampu kamarnya. Klik. Ketika kamar menjadi terang, lalu Pak Ijo melihat cairan barusan yang mengenai wajahnya. Dilihatnya dengan seksama. Loh, kok warnanya merah gini? Cairan apa ini? Baunya busuk sekali, gumam Pak Ijo sambil melihat atap kamarnya itu. Tidak ada apa-apa kok. Sudahlah, besok minta periksa sama tukang saja, barangkali ada tikus mati di atap sana. Setelah itu Pak Ijo mulai merebahkan kembali badannya di atas ranjang. Tak lama Pak Ijo seperti mendengar suara orang menangis dari luar jendela kamarnya. Samar-samar terdengar jendela kamarnya digedor, tapi bukan suara gedoran oleh tangan. Seperti benda tumpul ya yang digedorkan. Siapa sih itu? Ganggu orang mau tidur saja, batin Pak Ijo. Setelah itu Pak Ijo kembali mematikan lampu kamarnya dan memaksakan matanya agar terpejam. Ia tak menghiraukan sama sekali suara isak tangis itu. Keesokan paginya berita mengenai kemalingan di rumah Juragan Yoko viral sampai ke kampung lain. Di warung Pok Ani banyak pemuda yang sedang nongkrong dan membahas tentang tragedi kemalingan dari kampung sebelah. Pok Ani, tahu kagak? Di kampung sebelah juragan yang punya toko beras habis kemalingan rumahnya, ucap para pemuda yang sedang menikmati kopi di warung Pok Ani. Belum dengar saya, Kang. Memangnya apa saja yang hilang? Tanya Pok Ani penasaran. Itu loh, Pok, uang hampir 300 juta raib sama emas batangannya. Anehnya, rumah Juragan Yoko nggak kelihatan habis dimasuki maling. Bisa rapi gitu ya malingnya, ucap muda bernama Rudi. Waduh, ngeri juga ya. Kok bisa kemalingan tapi rumahnya nggak ada bekas orang masuk? Mosok demit yang nyuri, ucap Pok Ani. Entahlah Pok, polisi saja bingung menyelidiki kasusnya. Secara pintu atau jendela tetap rapi, nggak ada yang dicongkelnya. Dari kejauhan terlihat Pak Ijo yang akan mampir ke warung Pok Ani.
dan sedikit mendengar desas-desus tentang kehilangan warga kampung sebelah. Pak Ijo duduk di samping para pemuda yang masih menikmati kopinya. Lalu seperti biasa Pak Ijo memesan 1 gelas kopi pahit. "Pok, biasa ya, kopi hitam 1," ucap Pak Ijo. Pak Ijo pun berbaur dengan para pemuda dan menanyakan sedang membahas apa. Para pemuda itu pun menjelaskan tentang cerita yang sedang beredar. Pak Ijo menyimaknya dengan sedikit gugup karena takut aksinya terbongkar, namun sebisa mungkin ia menyembunyikan gelagatnya. Lalu para pemuda yang telah selesai menghabiskan kopinya memanggil Pok Ani. "Pok, kita mau bayar," ucap serempak para pemuda itu. Kemudian Pak Ijo berniat akan mentraktir para pemuda tersebut. "Udah, gak usah, biar saya yang bayarin. Hitung-hitung berbagi rezeki kan, saya habis menang lotre kemarin," ucap Pak Ijo. Para pemuda itu sedikit kurang enak karena akan ditraktir Pak Ijo. "Beneran ini mas, mau bayarin punya kita-kita?" ucap para pemuda itu. "Iya benar, udah, biar saya nanti yang bayar semuanya sekalian." "Kalau begitu makasih ya mas, sering-sering saja kalau bisa." Ucap para pemuda itu seraya bergurau. Lalu para pemuda itu pun berpamit dari warung Pok Ani. Pak Ijo langsung memanggil Pok Ani. "Pok, tolong hitung semua punya saya dan sama kopi-kopi para pemuda tadi ya, ditotalin semua." Pak Ijo mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah dari sakunya. "Semuanya 120.000 aja Kang." Kemudian Pak Ijo menyodorkan 2 lembar uang kertas berwarna merah itu kepada Pok Ani. "Ini Pok, kembaliannya buat jajan Pok aja. Saya permisi dulu ya." Pak Ijo berlalu dari warung Pok Ani dan kembali ke rumahnya. Di jalan Pak Ijo berpapasan dengan rombongan tukang yang dibawa oleh Dayat. "Widih, rajin banget. Udah pada siap tempur ya?" tanya Pak Ijo. "Ah, bisa saja kamu Jo, kan biar sat set, katanya biar cepet kelar," ucap Dayat. Lalu mereka beriringan menuju rumah Pak Ijo. Sesampainya di sana Pak Ijo mempercayakan semua tugas pada Dayat. Iya, aku pamit ke warung sebentar ya, buat beli rokok dan makanan lainnya," ucap Pak Ijo. Setelah Pak Ijo berlalu, Dayat pun mulai mengukur luas tanah yang akan dia bangun menjadi warung kelontong. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, itu pesan Pak Ijo. Selesai mengukur, para tukang bekerja dengan tugas masing-masing. Di warung Pak Ijo memesan rokok dan kue kering yang akan disajikan untuk para tukang. Tidak lupa kopi saset pun dibelinya. "Wah, borong nih Kang. Ada acara apa Kang belanja banyak?" tanya pemilik warung. Iya Bang, ini saya belanja untuk menjamu para tukang di rumah. Lagi perbaiki rumah yang sedikit bocor atapnya," gila Pak Ijo. "Ya udah Bang, saya pamit dulu ya, takut ditungguin para tukang di rumah." Pak Ijo berlalu dengan sepeda motor barunya menuju rumah. Tak lupa Pak Ijo singgah di warung makan juga. Dia memesan beberapa bungkus nasi dan lauk untuk para pekerja tukangnya di rumah. Sesampainya di rumah, Dayat menghampiri Pak Ijo yang baru saja turun dari motor. Dayat menanyakan bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan nanti, apakah sudah lengkap apa belum. Pak Ijo pun mengiyakan dan barang-barang yang sudah dia pesan sedang di perjalanan menuju rumahnya. "Kalian sebelum pada
belum pada sarapan kan? Nih, saya belikan nasi beserta lauknya. Dimakan dulu, biar ada tenaga nanti. Hehehe, ucap Pak Ijo seraya menyodorkan bungkusan plastik besar yang berisi nasi bungkus. Yat, makan dulu ini. Itu masih saja dikerjakan. Ditinggal dulu, mumpung masih hangat nasinya, ucap Pak Ijo. Iya Jo, sebentar, aku cuci tangan dulu Jo. Dayat pun berlalu dan meminta izin untuk membasuh tangannya yang kotor. Para tukang berkumpul dan makan bersama, karena sebelum berangkat mereka memang belum sarapan, hanya meminum kopi saja dari rumah. Selesai makan, para tukang masih belum memulai aktivitasnya dikarenakan bahan bangunan yang akan digunakan masih belum sampai. Sambil menunggu, para tukang masih duduk berkumpul dan ada yang mengajak bercerita. Pak Dayat, sudah tahu belum rumah Juragan Yoko kemalingan? Sampai rugi ratusan juta, tapi anehnya pintu dan jendela rumah masih rapi, tidak ada yang dicongkel ataupun dibuka paksa, ujar anak buah Dayat. Wah, masa sih? Saya baru dengar ini, ucap Dayat. Pak Ijo pun ikut membaur dengan para tukang dan ikut menyimak pembahasan yang diceritakan. Iya loh Pak, polisi saja sampai bingung mengusut kasusnya. Tapi pas ngecek rekaman CCTV tidak terlihat ada orang mencurigakan yang masuk ke rumah Juragan Yoko. Aneh kan Pak? Pak Ijo mulai gelisah mendengar penuturan salah satu anak buah Dayat itu. Sebisa mungkin dia menyembunyikan rasa gugupnya. Tidak berselang lama, mobil dari toko bangunan datang membawa bahan-bahan yang akan digunakan nanti. Akhirnya datang juga. Batin Pak Ijo, barang-barang yang sudah dipesan pun lalu diturunkan satu persatu secara perlahan, mulai dari semen, paku, batako, keramik, cat tembok, dan bahan-bahan lainnya. Selesai sudah barang-barang diturunkan, para tukang mulai sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan Pak Ijo hanya mengawasi para tukangnya. Tak lama Pak Dayat menghampiri Pak Ijo dan mengatakan ada bahan yang kurang. Ya sudah ya, kamu tulis saja apa saja yang kurang. Nanti aku yang pergi memesankan ke toko bangunannya. Setelah itu Dayat menyerahkan secari kertas yang sudah dia tulis bahan-bahan yang kurang. Pak Ijo pun berlalu dan mengendarai sepeda motornya menuju toko bangunan di desa sebelah. Sesampainya di toko, Pak Ijo menyodorkan secari kertas yang sudah bertulis bahan-bahan bangunan yang diperlukan dan meminta untuk diantar secepatnya ke rumah. Pak Ijo pun membayar semua tagihannya lalu dia pulang menuju rumahnya kembali. Sore hari pun tiba. Tukang menyudahi aktivitasnya dan pamit pada Pak Ijo untuk pulang. Pak Ijo sambil mengamati kerangka bangunan yang akan dijadikan warungnya nanti sudah berdiri kokoh sambil bergumam. Sepertinya sebulan juga akan selesai ini warung. Lalu Pak Ijo masuk ke dalam rumah karena hari sudah mulai senja. Tepat pada tengah malam, Pak Ijo merasakan sesak. Badannya seperti ada yang menindihnya. Pak Ijo tidak bisa membuka matanya, dia masih terpejam. Untuk bangun pun susah. Sial, aku tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi pada tubuhku, batin Pak Ijo. Lama-lama terdengar isak. Tangis yang begitu sendu. Kang,
kembalikan kafanku, aku kedinginan. Suara yang begitu parau mengusik gendang telinga Paijo. Paijo hanya bisa pasrah karena tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti ada orang yang menindihnya. Tak berselang lama Paijo teringat mantra pengusir demit yang diberi Mbah Darto. Dalam hati Paijo merapal mantra itu, lambat laun tubuh Paijo bisa digerakkan kembali. Syukurlah, demit itu hilang, gumam Paijo seraya bangkit dari ranjangnya. Lalu Paijo pergi ke arah dapur untuk mengambil air minum. Gluk, gluk, gluk. Paijo minum dengan rakusnya, dia menghabiskan airnya sampai tandas. Lalu dia kembali lagi ke kamarnya untuk melanjutkan istirahat yang sempat tertunda tadi. Paijo mulai merabahkan kembali tubuhnya di ranjang dan memejamkan matanya. Gangguan itu tidak datang lagi dan Paijo bisa tidur dengan nyenyak. Pagi yang cerah. Hari ini para tukang datang lebih awal. Mereka melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas. Tak lupa Paijo sudah menyiapkan jamuan untuk para tukang yang akan bekerja hari ini. Tadi pagi Paijo sempat ke warung Pok Ani sekedar memborong macam-macam gorengan dan aneka macam kue basah yang akan dia suguhkan untuk para tukang. Para tukang bekerja dengan giat dan telaten. Pekerjaan yang sangat rapi. Paijo sangat puas dengan hasil kerja para anak buah Dayat. Tidak sia-sia dia memakai jasa Dayat dan anak buahnya. Jo, semen sudah habis. Tolong ya pesankan untuk hari ini, ucap Dayat pada Paijo. Oh, oke, nanti aku pesankan. Apalagi yang sudah habis? Catat saja sekalian, Yat. Setelah Dayat mencatat bahan-bahan yang diperlukan, dia menyodorkan pada Paijo. Nah, ini saja dulu, Jo, ucap Dayat seraya menyodorkan catatan bahan yang harus dibeli. Selang beberapa saat Paijo pun pergi mengendarai motor metiknya. Di pertengahan jalan Paijo bertemu dengan Juragan Rahmat. Paijo, mau kemana kamu? Panggil Juragan Rahmat. Paijo pun mendekati Juragan Rahmat. Anu, Juragan, saya mau belanja bahan bangunan, ucap Paijo. Wih, motor baru ini, Jo. Dapat nyolong di mana kamu? Tanya Juragan Rahmat pada Paijo sambil mengelus bodi motor Paijo. Sialan, ini orang lintah darat bisanya menghina orang saja. Awas saja kau, nanti malam akan kuras habis hartamu. Batin Paijo yang sudah dongkol mendengar ucapan Juragan Rahmat. Oh, ini saya pinjam punya saudara saya, Juragan. Gila Paijo yang tidak mau berbelit dengan Juragan Rahmat. Saya kira kamu habis maling motor orang, Jo. Ucap Juragan Rahmat seraya meledek Paijo. Paijo pun berlalu meninggalkan Juragan Rahmat tanpa berucap apapun lagi. Saking dongkolnya dengan ucapan Juragan Rahmat, selang beberapa saat Paijo sudah sampai di toko bangunan langganannya. Lalu dia menyodorkan secari kertas catatan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah itu dia membayar lunas dan berlalu menuju ke rumah kembali. Yat, bahan yang kamu perlukan sudah aku pesankan, tinggal tunggu barangnya datang. Tadi langsung diangkut sama pick up-nya mau diantar ke rumah, ucap Paijo pada Dayat yang sedang memantau anak buahnya. Iya, Jo, ucap Dayat seraya menganggukkan kepalanya. Kalau begitu aku tinggal dulu ya, Yat. Mau istirahat sebentar.
badanku capek banget. Nanti kalau mau makan siang, udah aku siapkan di meja makan, tinggal ambil saja, ucap Pak Ijo lalu melengos ke dalam rumah meninggalkan Dayat. Istirahat dulu lah, biar nanti tengah malam aku tidak mengantuk. Pak Ijo mulai merebahkan tubuhnya di ranjang, tak lama kemudian matanya sudah terpejam. Waktu menunjukkan sudah pukul 5 sore. Para tukang sudah bersiap untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tak berselang lama Pak Ijo sudah terbangun dari tidurnya. Dia memantau ke depan apa para tukang sudah pulang atau belum ya. Aku tidur lama banget ya. Sampai tukang pulang pun nggak denger. Gumam Pak Ijo lalu melengos masuk ke dalam rumah lagi. Malam ini Pak Ijo berniat untuk menguras harta Juragan Rahmat. Ya, korban selanjutnya yang akan dia kuras habis hartanya adalah si Lintah Darat, yang suka menghina orang biar tahu rasa. Itu si Lintah Darat nanti jatuh miskin, ucap Pak Ijo dengan ponggahnya. Waktu baru menunjukkan pukul 8 malam. Pak Ijo menyempatkan diri untuk menongkrong di warung Pok Ani, janda pujaan hatinya. Pak Ijo pun mengendarai sepeda motornya menuju warung Pok Ani. Jarak yang ditempuh dari rumah ke warung Pok Ani tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter. Tak lama kemudian Pak Ijo sudah sampai di depan warung Pok Ani. Di warung tidak terlalu ramai pembeli pada saat malam hari. Hanya para bapak-bapak yang sedang meronda saja yang jadi pelanggannya. Ada sekitar 5 orang peronda yang sedang menikmati kopi buatan Pok Ani. Sebelum mereka berkeliling memantau keadaan kampung, mereka menyempatkan untuk sekedar minum kopi dan makan gorengan. Biasalah, bapak-bapak alibinya mau ngopi di warung. Padahal aslinya pengen lihat janda kembang yang terkenal bohai. Hahaha. Pok, kopi hitam 1 ya, ucap Pak Ijo sembari berbaur dengan para bapak-bapak yang sedang menikmati gorengan yang masih hangat. Iya Kang, tunggu sebentar, ucap Pok Ani melengos ke belakang menyiapkan pesanan Pak Ijo. Selang beberapa menit, pesanan Pak Ijo sudah diantarkan Pok Ani. Ini Kang kopinya, ucap Pok Ani. Makasih ya Pok, ucap Pak Ijo seraya mengedipkan matanya ke arah Pok Ani. Ih, kenapa lagi sih Pak Ijo matanya? Apa cacingan ya? Kambuh ya? Batin Pok Ani seraya mengidikan bahunya. Tapi kalau dipikir-pikir, Pak Ijo itu cakep juga sih. Apalagi sekarang dia banyak duitnya. Hahaha, gumam Pak Ijo. Ani pesan. Gumam Pok Ani pelan. Dasar ya betina, lihat cowok berduit langsung nyamber saja. Setelah kopi tandas tidak tersisa sampai ampasnya dihabisi juga. Hahaha. Pak Ijo langsung membayar. Pok, nih kembaliannya buat nyicil mas kawin ya Pok. Hahaha, ucap Pak Ijo seraya bergurau. Akang, Pak Ijo bisa saja, ucap Pok Ani dengan wajah yang tersipu malu. Uhuy, Pok Ani mulai kelepok-kelepok sama Pak Ijo nih. Hahaha. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Itu artinya Pak Ijo akan mulai melancarkan aksinya.
Pak Ijo langsung memakai kain kafannya dan merapal mantra. Seketika Pak Ijo sudah melayang keluar rumah. Tujuannya malam ini adalah rumah Juragan Rahmat. Tak lama kemudian Pak Ijo sudah berada di depan rumah Juragan Rahmat. Pak Ijo langsung menembus tembok rumah. Juragan Rahmat, dia mengintari seisi ruangan dan tibalah Pak Ijo di depan pintu kamar Juragan Rahmat. Pak Ijo pun masuk lalu mendekati brankas yang letaknya tak jauh dari lemari pakaian. Setelah Pak Ijo selesai menguras habis harta Juragan Rahmat, Pak Ijo langsung menghilang dan kembali ke rumahnya. Tak berselang lama Pak Ijo sudah ada di dalam kamarnya. Dia langsung meraup semua uang yang didapat dari rumah Juragan Rahmat. Biar tahu rasa si lintah darat jadi jatuh miskin, ucap Pak Ijo sembari menciumi uang-uang yang tergeletak di atas nampan. Setelah kau jatuh miskin, akan kujadikan tumbal kau nanti, tua Bangka. Hahaha. Pak Ijo terbahak-bahak dan merapikan semua uang yang didapat ke dalam lemari pakaiannya. Setelah itu Pak Ijo merebahkan diri untuk beristirahat. Pak Ijo sudah terbuai dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Pak Ijo mulai didatangi lagi oleh Demit Jubaidah yang meminta kain kafannya dikembalikan. Namun Pak Ijo menghiraukannya. Pagi ini cuaca sangat tidak mendukung. Mulai dari subuh tadi hujan turun sangat deras disertai petir yang saling bersautan. Pak Ijo masih terlelap di atas ranjangnya. Selang beberapa saat pintu rumah diketuk oleh Dayat. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Jo, sahut Dayat dari luar. Apa belum bangun si Pak Ijo? Jam segini ya? Gumam Dayat seraya mengetuk pintu kembali. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tak lama kemudian Pak Ijo pun tersadar dari tidurnya dan bangkit dari ranjang. Dia melihat jam yang menempel di dinding sudah menunjukkan jam 8 pagi. Waduh, kok udah siang aja ini? Apa gara-gara hujan tidurku jadi nyenyak banget ya? Hehehe. Pak Ijo bangkit dan keluar dari kamar. Tadi Pak Ijo mendengar suara pintu rumahnya yang diketuk. Lalu Pak Ijo pun melihat siapa yang datang. Kamu ya? Maaf Jo, aku kesiangan bangunnya ini. Harinya hujan jadi kukira masih malam, soalnya gelap banget langitnya, ucap Pak Ijo sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya, apa-apa Jo. Aku kesini cuma mau minta izin buat gak kerja dulu, soalnya cuacanya gak mendukung. Kalau nanti malam tidak hujan, rencananya aku mau ngajak anak buahku buat lembur. Gimana menurutmu Jo? Tanya Dayat pada Pak Ijo. Ya, tidak apa-apa ya. Lagian hujan yang deras banget ini, mana petir yang ngeri. Kasihan kalian kalau memaksakan diri. Kasihan kalian kalau harus memaksakan kerja yang ada nanti kalian pada meriang kan, ucap Pak Ijo. Ya udah Jo, nanti malam mudah-mudahan hujannya reda ya, biar kami bisa lembur. Kalau begitu aku langsung pamit aja Jo.
Maaf loh, udah ganggu tidurnya, ucap Dayat seraya pamit pada Pak Ijo. Iya Yat, hati-hati di jalan, jalannya licin, jangan ngebut-ngebut kamu, ucap Pak Ijo, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintunya. Siang ini hujan masih belum juga reda, angin kencang beserta petir yang saling sahut. Pak Ijo sudah mulai merasa kesepian hidup hanya sebatang kara. Saat ditinggal mati istrinya dulu, Pak Ijo masih belum bisa membuka hati. 2 tahun sudah Pak Ijo menyandang statusnya sebagai duda tanpa anak. Karena istrinya yang mandul dan tidak bisa memberikan buah hati untuk Pak Ijo. Akang, aku minta maaf ya kalau Neng nggak bisa menjadi istri yang sempurna buat Akang. Ucap Nina seraya mengusap bulir air mata. Dia merasa tidak berguna sebagai istri yang tidak bisa memberikan anak untuk Pak Ijo. Siapa sih yang tidak mau mempunyai keturunan? Tapi walau begitu Pak Ijo sangat menyayangi istrinya. Pak Ijo tidak pernah mempermasalahkan itu. Beruntung Nina mempunyai suami yang sabar seperti Pak Ijo. Meskipun harus hidup dengan serba kekurangan, Nina tidak pernah mengeluh dan menerima takdir yang ada. Namun rumah tangga yang sudah berjalan cukup lama itu harus berakhir di saat Nina jatuh sakit. Nina mengalami gagal ginjal dan tidak sempat mendapatkan pertolongan pertama karena Pak Ijo tidak bisa membawa Nina untuk ke dokter. Jangankan untuk ke dokter, untuk makan pun susah karena Pak Ijo tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dia cuma kerja serabutan. Sejak saat itu Pak Ijo sangat terpukul sekali kehilangan istri kesayangannya. Andai aku punya istri lagi, mungkin aku tidak akan merasakan kesepian. Tapi siapa yang mau denganku? Gumam Pak Ijo dipikir-pikir. Pok Ani tuh masih juga manis juga sih. Dia juga janda, anaknya ada 3 ekor. Maksudnya 3 orang. Apa aku coba melamar dia aja ya? Ucap Pak Ijo seraya menghayal. Tekad Pak Ijo sudah bulat untuk mencoba melamar Pok Ani. Toh sekarang dia sudah tidak jadi pengangguran lagi. Uang sudah banyak. Pasti cukup untuk menghidupi Pok Ani beserta 3 orang anaknya itu. Sore harinya hujan sudah mulai reda. Pak Ijo sengaja akan mendatangi warung Pok Ani dan mengutarakan niatnya. Pak Ijo menaiki kuda besinya lalu menuju warung Pok Ani. Di sana warung sangat sepi, mungkin karena habis hujan jadi orang-orang tidak ada yang keluar rumah. Pikirnya, Pak Ijo turun dari motornya seperti biasa. Pak Ijo akan memesan kopi hitam terlebih dahulu biar gak terlalu nervous. Ngopi dulu. Kalau ngopi dulu katanya. Gumam Pak Ijo. Pok, pesen kopi hitam 1 ya, ucap Pak Ijo seraya menatap Pok Ani. Iya Kang, bentar saya buatkan dulu kopinya, ucap Pok Ani yang langsung melengos ke belakang. Tak lama kemudian kopi hitam yang masih panas sudah siap disajikan. Nih Kang kopinya. Iya Pok, makasih. Tumben warung sepi banget Pok, tanya Pak Ijo sedikit gugup membuka percakapan. Namun namanya habis hujan seharian Kang.
Mana ada orang yang mau keluar dari rumah. Ini juga Akang yang jadi pelanggan pertama saya, ucap Po Ani. Oh iya Po, saya mau tanya. Ngomong serius boleh tidak? Tanya Pak Ijo sedikit cemas. Takut ditolak. Hahaha. Tiba-tiba perasaan Po Ani tidak karuan. Entah apa yang akan Pak Ijo sampaikan membuat hati jadi sedikit gelisah. Iya Kang, mau ngomongin apa ya? Duh, jadi bikin saya gugup Kang, ucap Po Ani yang mulai merasa gelisah dan panas dingin. Po, saya berniat ingin melamar Empok. Apa Empok mau jadi istri saya? Po kan janda. Saya juga duda, ucap Pak Ijo mengutarakan isi hatinya. Apa? Po Ani gak apa? Saya nggak salah dengar Kang? Tanya Po Ani. Enggak Po, saya serius ingin menjadikan Po Ani. Sudah lama saya suka juga sama Empok, cuman saya nggak berani bilang. Lagian saya tahu diri, karena cuman seorang pengangguran. Berhubung sekarang ekonomi saya sudah membaik, makanya saya memberanikan diri melamar Empok. Tapi Kang, anak saya saja 3. Apa Akang bisa menerima mereka semua? Tanya Po Ani. Niat saya sudah bulat Po. Saya juga akan menganggap mereka sebagai anak saya. Jadi bagaimana Empok, lamaran saya diterima atau tidak? Po Ani pun hanya menganggukkan kepalanya. Saking saltingnya wajah Po Ani memerah dan bak kepiting rebus. Semoga Akang Pak Ijo bisa jadi suami dan ayah yang baik, batin Po Ani sembari tersenyum-senyum. Pak Ijo tidak menyangka bahwa lamarannya diterima oleh Po Ani. Harap-harap cemas Pak Ijo takut lamarannya ditolak. Memang rezeki si Pak Ijo nih dapat janda bohai. Hahaha, WK. Makasih ya Po, mau menerima lamaran saya secepatnya. Kita adakan resepsinya, ucap Pak Ijo semakin meyakinkan Po Ani. Sejak saat itu Pak Ijo mempunyai semangat untuk hidup. Hari-harinya yang kesepian akan sirna sebentar lagi. Selain membangun toko kelontongan, Pak Ijo juga merenovasi rumahnya agar lebih luas untuk diami keluarga kecilnya nanti. Pak Ijo memperbesar rumahnya menjadi tingkat 2, tidak memerlukan waktu lama untuk merenovasi. Dalam waktu 4 bulan semua sudah selesai. Warung kelontong sudah siap pakai juga. Rumah yang tadinya kumuh dan tidak terawat sekarang sudah menjadi disulap bak istana yang megah dan mewah. Beruntungnya Po Ani dipersunting Pak Ijo. Acara akad telah tiba. Pak Ijo sengaja membuat pesta yang sederhana karena itu permintaan dari Po Ani sendiri. Karena dia tidak mau pesta yang mewah, acara berlangsung sangat hikmat tanpa ada kendala. Po Ani dan ketiga anaknya diboyong semua ke rumah Pak Ijo. Mereka senang dengan rumah barunya. Sejak menyandang gelar Nyonya Pak Ijo, Po Ani mulai sudah tidak membuka warung kopi lagi. Dia sekarang sudah menghandle toko kelontong Pak Ijo, sedangkan Pak Ijo sekarang menyibukkan diri menjadi tuan tanah. Dia membuka usaha sampingan jual beli tanah di kampung. Dengan kehidupannya yang sekarang, Pak Ijo merasa sangat beruntung memiliki harta yang banyak. Istri yang cantik, bonus 3 anak sekaligus. Warga kampung pun tidak ada yang menyangka dengan kehidupan Pak Ijo yang berubah drastis. Begitu cepat yang
yang tadinya pengangguran dan tidak punya apa-apa sekarang sudah jadi tuan tanah. Dengan alibi dapat warisan, orang-orang percaya asal muasal harta yang didapatkan Paijo. Tiba saatnya Paijo harus menyediakan tumbal setiap 6 bulan sekali. Paijo berencana akan memberi bingkisan sebuah untuk Juragan Rahmat. Semenjak kehilangan hartanya, Juragan Rahmat jatuh sakit. Dia tidak menyangka akan merasakan hidup susah. Entah kemana hartanya yang banyak itu. Juragan Rahmat sampai frustasi karena semua hartanya tiba-tiba lenyap begitu saja. Nasib Juragan Rahmat sekarang sangat memprihatinkan. Hidup enggan, mati pun segan. Juragan Rahmat mengalami stroke sejak saat itu. Neng, akang mau menjenguk Juragan Rahmat dulu ya, pamit Paijo pada sang istri. Iya Kang, maaf ya gak bisa nemenin akang, toko lagi rame-ramenya yang belanja, ucap Ani. Iya Neng, akang paham kok, akang berangkat dulu ya. Paijo pun pergi menuju rumah Juragan Rahmat. Di jalan Paijo menyempatkan untuk membeli sekeranjang buah yang akan dibawa ke rumah Juragan Rahmat demi melancarkan aksinya untuk mencari tumbal. Toh orang-orang tidak akan curiga kalau Juragan Rahmat nanti mati setelah aku kunjungi Gumam Paijo. Sungguh apes nasibmu Juragan Rahmat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah perumpamaan cocok untuk Juragan Rahmat saat ini. Sudah dikuras habis hartanya, sekarang dijadikan target tumbal. Begitulah hidup. Selang beberapa saat Paijo sudah sampai di rumah Juragan Rahmat seraya membawa satu keranjang buah segar yang sudah diberi mantra oleh Paijo. Makanya jangan suka menghina orang, apalagi tidak bisa menjaga mulutmu, ucapanmu. Dikira aku bakal diam saja gitu. Cih, gumam Paijo pelan. Tok tok tok. Tok tok tok. Suara derap langkah kaki mendekati pintu dan suara kunci diputar. Terlihat Bi Inem yang membukakan pintu. Kang Paijo, mari masuk. Ajak Bi Inem pada Paijo. Paijo mengekor di belakang Bi Inem. Mempersilakan duduk pada Paijo. Duduk dulu Kang, nanti saya lihat dulu. Juragan masih terjaga apa sedang tidur, ucap Bi Inem. Paijo hanya menganggukkan kepalanya. Tak berselang lama Bi Inem sudah keluar dari kamar Juragan Rahmat. Juragannya lagi tidur, tidak bisa diganggu. Baru saja istirahat, ucap Bi Inem. Ya sudah, tidak apa-apa Bi. Saya kesini hanya ingin melihat keadaan Juragan Rahmat. Kalau begitu saya titip buah-buahan ini untuk Juragan ya Bi. Semoga lekas sembuh. Saya permisi dulu Bi, ucap Paijo dan berlalu. Yang penting bingkisan itu sudah sampai ke tempat Juragan Rahmat. Tinggal menunggu kabar kematiannya saja. Hehehe, ucap Paijo sambil terkekeh. Sesaat setelah kepergian Paijo dari rumah Juragan Rahmat, Bi Inem masuk ke dalam kamar Juragan seraya membawakan bingkisan buah yang diberi oleh Paijo. Bi Inem pun meletakkannya di atas nakas samping tempat tidur Juragan. Juragan terbangun saat Bi Inem akan meletakkan bingkisan buah itu. Juragan sudah bangun? Tanya Bi Inem pada Juragan Rahmat. Dari siapa itu Bi?
ucap juragan. Rahmat yang mulutnya sedikit pelo, ini bingkisan buah dari Pak Ijo juragan. Tadi dia mau besuk sampean, tapi pas saya lihat juragan lagi tidur, makanya Pak Ijo langsung pulang dan menitipkan bingkisan buah saja untuk juragan, ujar Bi Inem. Juragan Rahmat hanya menganggukkan kepalanya saja. Apa mau saya kupaskan buahnya, juragan? Tawar Bi Inem pada juragan. Boleh, Bi, ucap juragan. Tunggu sebentar ya, juragan, saya ke belakang dulu ambilkan pisaunya, ucap Bi Inem lalu melengos ke arah dapur. Bi Inem pun mengupaskan beberapa buah untuk dimakan oleh juragan. Semenjak juragan Rahmat jatuh sakit dan hartanya habis, hanya Bi Inem lah yang setia merawatnya. Istrinya pergi entah kemana karena tidak mau hidup miskin dan merawat suaminya yang pesakitan itu. Lebih baik dia pergi bersama lelaki lain. Sungguh malang nasib juragan Rahmat. Bi Inem pun sudah selesai mengupas buahnya lalu menyuapi juragan Rahmat. Dengan telaten, Rahmat begitu menikmati buah yang diberi Pak Ijo itu. Belum tahu aja habis makan buah bakal kena sialnya lagi. Selesai memakan buah, juragan Rahmat pun terpejam kembali dan Bi Inem kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Malam harinya juragan masih belum terlihat bangun. Mungkin efek dari obat yang diminumnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, juragan Rahmat merasakan tubuhnya yang mulai panas dingin. Napasnya terasa sangat sesak seperti ada yang menindihnya. Lambat laun juragan Rahmat memaksakan untuk membuka matanya dan benar saja ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Samar-samar terlihat seperti buntalan karung putih yang sedang menindih tubuhnya itu. Bau busuk yang menyengat mengganggu indera penciuman Rahmat. Tiada upaya dan daya untuk mengelak. Tubuh Rahmat serasa kaku, tidak bisa bergerak. Mulutnya yang terkunci dan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya bisa pasrah jika ajal akan menjemputnya. Semakin lama semakin lama beban yang menindih tubuh Rahmat serasa semakin berat. Napasnya yang sudah tersengal-sengal, matanya yang mulai mendelik melihat apa yang sedang menindih tubuhnya. Ia sesosok pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan dengan menyeringai di hadapan wajah Rahmat. Mulutnya yang mengeluarkan banyak lendir hitam yang sangat bau busuk, ditambah hewan-hewan menggelikan seperti belatung dan kelabang keluar dari mulut pocong itu. Salah satu kelabang itu ada yang masuk ke dalam lubang hidung dan telinga juragan Rahmat. Makhluk apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Akankah ajalku datang malam ini ya? Tuhan, gumam Rahmat dalam hatinya dengan napas yang mulai tersengal-sengal dan merasakan sakit karena gigitan kelabang yang masuk ke dalam tubuhnya, bahkan menjerit dalam hatinya. Lambat laun darah pun mengalir sangat deras dari lubang telinga dan napas Rahmat mendadak hilang. Sungguh tragis kematian juragan Rahmat. Keesokan paginya Bi Inem berniat mengantarkan sarapan untuk juragan Rahmat. Bi Inem membawa semangkok bubur ayam yang masih hangat lalu membuka pintu kamar juragannya itu. Sesampainya di kamar,
Bi Inem sangat terkejut melihat keadaan juragannya itu sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bi Rahmat, Bi Inem histeris melihat kondisi juragannya yang masih mengeluarkan darah dari lubang telinganya itu. Astagfirullah, kenapa ini juragan? Ucap Bi Inem yang panik. Dan langsung keluar rumah untuk melapor ke rumah Pak RT. Tak berapa lama Bi Inem sudah ada di rumah Pak RT. Dengan wajah yang sendu dan sedikit terisak, Bi Inem mulai mengetuk pintu Pak RT. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum Pak RT, panggil Bi Inem yang masih terisak. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan terlihat Bu RT yang menyambut kedatangan Bi Inem. Ada apa Bi Inem pagi-pagi sekali sudah ke sini? Tanya Bu RT. Anu Bu RT, tanya nih